Berjumpa lagi dengan Albara. Kita lanjutkan cerita kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama. Jangan lupa share, like, komen dan subscribe. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 851 gigi hancur. Melihat 16 badak muncul, Dion tidak segan-segan menyerang ke depan sekali lagi, tanpa sadar melepaskan kehadirannya dan membenturkan kepala mereka. Kehadiran kelas kedua sedikit berbeda, meskipun masih mampu dilumpuhkan oleh jiwa naga dan batu petir, nilai keduanya harus sangat tinggi. Skala kebalikannya setidaknya harus berada di level raja setengah langkah. Sedangkan batu petir harus berisi petir kesengsaraan dari seorang suci kelas 1 yang setidaknya menjadi seorang surgawi kelas 2. Persyaratan ini tumbuh secara eksponensial untuk setiap peningkatan yang dilakukan seseorang dalam kehadiran kelas penguasa. Faktanya, tidak ada counter yang diketahui untuk kehadiran tingkat kaisar puncak. Beruntung bagi mereka yang memiliki kehadiran yang lebih lemah, terdapat kurang dari 10 kehadiran tingkat kaisar di kosmos, dan tidak ada kehadiran tingkat dewa. Selain itu, semua individu ini memiliki hal-hal yang lebih baik untuk dilakukan daripada menindas tuan muda dari berbagai klan. Bagi banyak orang, bahkan memberikan tindakan balasan untuk kehadiran tingkat raja sepertinya berlebihan, namun banyak juga yang tetap melakukannya. Namun kenyataannya, di antara generasi muda, hanya ada 5 kehadiran raja tingkat rendah, dan tidak ada kehadiran raja tingkat menengah atau lebih tinggi. Sebenarnya, ada 3 raja dan 2 ratu. Selain 5 orang ini, ada 5 tanah Drago Kilin lainnya yang membudidayakan jiwa naga tingkat raja setengah langkah yang mampu bersaing. Di antara mereka, 4 adalah laki-laki dan 1 perempuan. Juga, ada beberapa lusin dengan jiwa naga emas dan beberapa lusin lainnya dengan kehadiran Pik Duke atau Duchess. Terlepas dari perbedaan antara hampir 100 orang jenius yang kuat ini, dan 10 orang yang disebutkan di atas, mereka masih sangat ditakuti, dan nama mereka bergema di seluruh kosmos. Seperti yang bisa dilihat, wilayah Drago Kilin memang memiliki keuntungan dalam hal mengembangkan teknik intimidasi semacam ini karena resonansinya dengan jalur penguasa. Tapi itu tidak berarti ras lain tertinggal jauh. Tentu saja, Dion tidak mengetahui semua ini, dan guru besarnya juga tidak mau repot-repot memberitahunya. Mengetahui kepribadian Dion, dia pasti berasumsi bahwa kehadirannya jauh lebih baik daripada kehadiran orang lain hanya karena kesombongannya. Bahkan saat dia tidak benar-benar bertemu seseorang dengan kehadiran yang lebih tinggi dari dirinya, dia hanya akan menghajar mereka dan memastikan surga menyadari betapa butanya mereka. Meskipun Dion percaya pada dirinya sendiri dengan sepenuh hati, begitu pula 10 orang jenius lainnya. Faktanya, dalam semua keberadaannya, 10 orang jenius itu adalah satu-satunya yang mungkin bisa menyamai tingkat arogansi Dion. Ke-11 dari mereka memiliki keyakinan abadi bahwa tidak ada orang lain yang bisa menandinginya. Dan satu-satunya lawan mereka dalam generasi ini adalah di antara mereka sendiri. Dan, ada berita menarik lainnya di sini. Jika Dion diizinkan untuk mengembangkan kehadirannya sendirian, dan dia tidak pernah mengambil keperawanan Luna. Kehadirannya sendiri tidak akan berada di tingkat Raja Puncak. Tidak, sebaliknya, kehadirannya akan sejajar sempurna dengan 10 jenius lainnya, hanya saja baru saja menembus level Raja yang lebih rendah. Bisa dibilang Dion hanya beruntung karena berada di atas mereka. Dan bisa juga dikatakan bahwa kemunculannya telah menyulut api di bawah mereka semua. Beberapa minggu berlalu. Saat ini, Dion sedang menghadapi ribuan badak metalik sekaligus dan penampilannya yang acuh tak acuh sudah lama menghilang. Meskipun titik cahaya dapat memulihkan staminanya, itu tidak pernah mencapai 100%. Yang lebih buruk lagi, bintik-bintik tersebut tidak akan muncul sampai seluruh gelombang hilang. Yang berarti seseorang tidak mempunyai kesempatan untuk mengatur napas sampai jeda singkat di antara gelombang. Selain itu, ombaknya pun semakin sulit diatasi. Meskipun mereka adalah badak metalik yang sama, karena jumlahnya lebih banyak, kehadiran Dion juga tersebar di antara mereka. Efek dari pemborosan ini masih kecil, tetapi Dion hanya bisa membayangkan betapa buruknya jika badak metalik menjadi binatang bela diri surga. Dengan meningkatnya perlawanan dan jumlah mereka tidak lagi lumpuh dalam sekejap. Dion benar sekali. Untuk saat ini, kehadirannya masih efektif, bahkan melawan ribuan orang. Faktanya, bagi badak metalik ini, tidak peduli berapa banyak dari mereka yang berada dalam jangkauan Dion sekitar 1 kilometer, mereka akan menggigil ketakutan dan berlutut. Namun, ini menjadi mustahil jika binatang itu mampu melawan. Sosok Dion melintas, dunia percobaan ketiga masih membakar kulitnya saat dia dengan ceroboh menghantam kepala badak metalik yang menggigil. Pada titik ini, pedangnya yang berat telah berhasil menghilangkan sebagian besar noda karat coklat yang menjijikkan di atasnya, dan tidak lagi berwarna hitam arang dengan hanya sedikit tanda karat yang mengelupas. Saat ini, kulit Dion diwarnai dengan cairan ungu kotor yang terlihat jelas berasal dari semua badak yang telah dia bunuh, tapi sepertinya dia masih tidak menyadarinya. Kecuali nafas-nafas melelahkan yang nyaris tak terlihat yang ia hirup sesekali, tampaknya seolah-olah kejadian di persidangan ketiga tidak ada hubungannya dengan dirinya.
Pakaiannya telah terbakar seluruhnya oleh dunia batin, jadi dia berlari telanjang. Satu orang dan satu pedang melawan pasukan yang terdiri dari puluhan ribu binatang. Tubuhnya terpelintir dan patah, memanfaatkan seluruh kekuatan intinya dengan setiap ayunannya. Tanpa gagal, setiap badak metalik jatuh dengan satu pukulan, mencapai tingkat efisiensi yang belum pernah dilihat oleh siapapun sebelumnya. Dengan ayunan terakhir, badak ke-524 ke-288 jatuh. Dan bersamaan dengan itu, gelombang ke-20 runtuh, mengirimkan titik-titik cahaya yang menghalangi langit menuju ke arah sosok Dion yang terengah-engah. Namun, bahkan sebelum dia bisa beristirahat, suara gemuruh yang bergema di langit bergema dan dia menerima pesan pertamanya sejak dia mulai. Apakah kamu ingin melanjutkan ke tahap kedua? Atau melanjutkan ke percobaan keempat sekarang? Dion tidak menanggapi sistem tersebut. Sebaliknya dia menyaksikan dalam diam ketika seekor singa setinggi 3 meter mengaum sekuat tenaga ke arahnya. Bagian yang paling menghancurkan adalah bahwa itu sebenarnya pada tingkat pembentukan meridian, namun budidaya Dion masih ditekan pada tahap dasar. Gelombang paku tanah menyerbu ke arahnya. Dipenuhi dengan cahaya berdarah yang serasi dengan tanah merah di bawah kakinya. Dion dengan cepat mengelak, memberikan sistem satu-satunya jawaban yang dibutuhkan. Tiba-tiba, tanah di bawah kaki Dion melonjak hingga membuatnya terlonjak kaget. Dengan ayunan pedangnya yang berat, kakinya menjejak ke samping, menghalangi paku di bawah kakinya dengan kemahiran yang membuatnya terbang di udara menuju singa yang mengaum. Dion sangat menyadari bahwa singa ini, yang disebut sebagai singa tanah, berada pada level yang sama sekali berbeda dibandingkan dengan badak metalik. Badak mengandalkan pertahanan fisik dan tanduk tajam mereka. Namun singa tanah memiliki karakter yang diperuntukkan bagi binatang bela diri bumi tingkat menengah ke atas, kemampuan untuk menggunakan kemauan. Lebih buruk lagi, singa itu sendiri sebenarnya adalah binatang bela diri bumi tingkat tinggi. Selain itu, pertahanannya, karena kulitnya yang tebal dan kekuatan bumi, jauh lebih tinggi dibandingkan dengan badak metalik. Belum lagi fakta bahwa kemampuan manuvernya berada pada tingkat yang sangat luar biasa jika dibandingkan. Dion tidak bisa menahan amarahnya. Binatang terkutuk ini sebenarnya menganggapnya hanya sebagai makanan. Jika bukan itu masalahnya, bagaimana duri-durinya bisa dengan sempurna mengirimnya terbang ke arahnya? Dion tahu bahwa kemarahannya hampir tidak masuk akal. Tetapi setelah begitu banyak hal di luar kendalinya beberapa minggu yang lalu, dia tidak mau duduk diam dan membiarkan segala hal yang merugikan dirinya tergelincir. Tubuh Dion terbang membentuk busur parabola yang sempurna, tetapi ekspresinya benar-benar dingin saat dia menutup jarak menuju mulut singa yang menganga. Dia mengangkat lengannya ke atas kepalanya, memegang pedang besarnya seperti dewa yang turun dari langit. Pada saat itu, kehadirannya meletus dengan aura agung dan agung, sepenuhnya meredam auman singa. Di alam fana, singa digambarkan sebagai raja, namun di depan Dion, ia tidak lebih dari anak kucing yang merintih. Pedang Dion jatuh ke bagian dalam mulut singa, dengan paksa melebarkan rahangnya hingga melampaui batasnya. Bunyi-bunyi terdengar bergema di seluruh dunia saat rahang bawah singa tanah yang besar menggantung longgar di mulutnya. Darah beterbangan, diikuti tangisan menyakitkan dan gigi patah. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 852 suara pertama. Kepala singa itu roboh ke tanah seolah sudah siap dan menunggu ayunan kedua Dion. Karena terlalu kesakitan hingga tidak bisa memanggil kemauan bumi untuk melindungi dirinya sendiri. Dan terlalu takut untuk melakukannya meskipun ia bisa, kepala singa itu dihantam tanpa penyesalan, menyebabkan tubuhnya menghilang dalam kilatan cahaya. Cara terakhir pada pedang besar Dion menghilang, meninggalkan keberadaannya yang seperti arang. Namun, kemarahan Dion belum mereda, juga belum terjadi selama berbulan-bulan dia bertarung. Sebelum dua singa tanah yang muncul sempat bereaksi, Dion sudah mengayunkan pedang besarnya ke arah mereka. Dion tanpa berpikir panjang menempuh jalan pembantaian. Dia sudah tidak bisa menghitung berapa banyak yang telah dia bunuh, dan dia juga tidak tahu berapa banyak waktu yang dia habiskan dalam persidangan kedua ini. Tapi, yang dia tahu adalah luka-lukanya sepertinya tidak pernah bisa disembuhkan sepenuhnya. Entah itu karena panas terik yang semakin meningkat dan sepertinya tidak mempengaruhi binatang itu sama sekali, atau fakta bahwa dia terus-menerus memaksakan tubuhnya yang sudah terluka parah. Tidak ada satupun yang baik. Masalahnya adalah meskipun inti energinya memiliki energi primordial itu sendiri tidak mampu menyembuhkan. Saat Dion bertarung demi klan malaikat, itu adalah energi esensi kehidupan dari pembuluh darah spiritual yang ia gunakan untuk menyembuhkan dirinya sendiri. Hanya saja energi primordial tersebut juga disaring olehnya untuk memperkuat tubuhnya. Tapi, sekarang, tidak ada aliran spiritual karena inti energi tidak punya cukup waktu untuk membuatnya. Belum lagi faktanya akan memakan waktu lebih lama karena ini bukan zaman kuno lagi. Jadi, tubuh Dion mengandalkan kemampuan penyembuhannya sendiri. Sedangkan energi primordial justru terus-menerus membuat tubuh Dion semakin sulit untuk disembuhkan karena justru memperkuat tubuhnya ke tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya.
Satu-satunya kabar baik adalah tubuh Dion sekarang mendekati kondisi 4X dengan kehendak Kaisar Iblis, saat masih dalam bentuk dasarnya. Meskipun hal ini membuat tubuhnya berkali-kali lebih sulit untuk disembuhkan, hal ini tetap meningkatkan kekuatannya. Meski begitu, dia tidak bisa mengakses kekuatan ini sekarang karena dia terus-menerus ditekan oleh percobaan ketiga ini. Sekarang, 1 tahun telah berlalu dan Dion akhirnya mencapai gelombang terakhir dari Singa Tanah, menjadikan ini total gelombangnya yang ke-40. Tubuhnya berkedip-kedip dan menghilang saat dia terus-menerus menghindari paku di bumi. Kehadirannya turun, memanggil singa-singa yang mengamuk untuk segera menjadi jinak, membiarkan kepala mereka dihantam dengan patuh. Bahkan saat yang terakhir jatuh, dan titik cahaya memberi sedikit kilau perunggu pada pedang besar Dion, raungan memekakkan telinga lainnya bergema di seluruh dunia, menyebabkan mata Dion menyipit. Mengabaikan pertanyaan sistem sekali lagi, dia malah melihat ke arah cacing raksasa yang menerobos tanah sebelum membantingnya ke dalamnya. Panjang tubuhnya setidaknya 100 meter, sedangkan diameternya 20. Mulutnya benar-benar melingkar, bahkan tidak terlihat memiliki kepala sama sekali karena telah digantikan seluruhnya oleh gigi penggiling daging yang berputar. Dion bahkan tahu bahwa sebagian kemampuan kehadirannya telah ditiadakan. Ketika dia melihat ingatan tuanya, dia tiba-tiba mengerti. Cacing besar ini sebenarnya mengandung sedikit darah naga di dalamnya. Karena itu, ia sebenarnya dikenal sebagai Wyvern Worm dan memiliki aura arogansi yang normal bagi naga dan keturunannya. Namun, itu justru membuat Dion semakin kesal. Dion terus-menerus mengincar versi skala terbalik naga palsu dari cacing Wyvern itu. Memanfaatkan sepenuhnya keangkuhan dan ketidaksukaannya terhadap serangan diam-diam, Dion tidak khawatir cacing-cacing itu akan menghilang di bawah tanah. Sebaliknya, dia menghindar dan mengayun dengan gerakan ritmis, melompat dari cacing ke cacing dan menuai nyawa mereka. Sebelumnya, Dion telah mencoba menggunakan kehendak Kaisar Iblis untuk membuat segalanya lebih mudah, tetapi dia segera menyadari bahwa staminanya tidak hanya terkuras lebih cepat. Kekuatannya tidak meningkat sama sekali. Faktanya, penindasan dunia meningkat seiring dengan tahapan yang dia naiki, tampaknya bermaksud untuk mempertahankannya pada tingkat kekuatan tertentu. Namun, Dion tidak keberatan. Karena itu, percobaan ini jelas tidak ingin Anda menggunakan teknik atau metode kultivasi khusus apapun. Itu tidak masalah baginya. Waktu berlalu tanpa akhir. Meskipun Dion hanya membutuhkan waktu 1 tahun untuk memusnahkan 2 gelombang monster pertama. Baru pada pertengahan tahun ketiga dia akhirnya berhasil membunuh cacing Wyvern terakhir dari gelombang ke-60. Ketika gelombang ke-61 dimulai, Dion tidak bisa tidak melihat sebuah pola. Seolah-olah percobaan ketiga melakukan yang terbaik untuk melawannya sepenuhnya. Gelombang binatang badak metalik yang pertama adalah sebuah penyelidikan, tetapi gelombang singa yang kedua sepertinya dirancang khusus untuk menghadapi kehadirannya. Meskipun pada akhirnya gagal, hal itu disebabkan oleh pembatasan kekuatan yang diperbolehkan untuk gelombang monster kedua, dan bukan karena alasan lain. Singa adalah raja binatang buas dan karenanya memiliki sedikit rasa tidak suka dan berjuang melawan kehadiran Dion. Gelombang ketiga membuatnya semakin jelas. Binatang itu bahkan memiliki jejak darah naga, meskipun jejaknya sangat samar, yang membuat Dion menggunakan kehadirannya pada lebih dari beberapa ribu sekaligus mustahil. Pada saat jumlah mereka meroket menjadi puluhan ribu, kemudian ratusan ribu, Dion harus lebih fokus berlari agar tidak terpojok, sambil memfokuskan kehadirannya pada kelompok-kelompok kecil. Dan sekarang untuk gelombang keempat, pembatasan kehadirannya menjadi semakin jelas. Bukan hanya binatang buas yang sekarang berada di tingkat surga, itu sebenarnya adalah binatang buas raja. Di dalam setiap spesies binatang, akan selalu ada binatang yang melebihi sesama klannya. Ketika perbedaan ini cukup besar, mereka diberi gelar sebagai raja dari klan mereka dan dengan demikian menjadi raja binatang buas. Gelar ini diabaikan jika menyangkut binatang yang memiliki kemampuan untuk berubah menjadi manusia, tetapi bagi binatang surga yang tidak bisa, gelar ini masih tepat. Ada hal lain tentang raja binatang yang sangat relevan dengan situasi khusus ini, dan itu adalah fakta bahwa mereka selalu mengikuti jalur kedaulatan keinginan mereka. Dalam situasi 1 lawan 1, Dion tidak akan mempedulikan hal ini, karena dia yakin kehadirannya akan tetap menang. Namun, seiring dengan bertambahnya jumlah, Dion menyadari bahwa kemungkinan besar kehadirannya hanya akan berfungsi pada beberapa ratus saja, dan jika tren ini terus berlanjut, dengan gelombang monster berikutnya, mungkin hanya akan berfungsi pada beberapa lusin saja. Pada saat itu, persidangan ini akan benar-benar menempatkannya di ambang kematian. Namun, tekanan seperti inilah yang diinginkan Dion. Meskipun gelombang sebelumnya sulit dan membutuhkan waktu lama untuk menerobos, dia tidak pernah benar-benar merasa hidupnya dipertaruhkan. Tapi sekarang, saat dia melihat serigala perak setinggi 5 meter di hadapannya, menggeram pelan seolah sedang mengintai mangsanya, dia akhirnya merasakan darahnya mendidih. Selama hampir 3 tahun sekarang, dia tidak merasakan apapun selain kemarahan yang tak ada habisnya.
Pada awalnya, dia bahkan tidak mengerti apa yang membuatnya marah sampai dia menyadari bahwa dia marah pada dirinya sendiri. Kenapa lagi dia terjun ke persidangan ini tanpa menyembuhkan luka-lukanya? Kenapa lagi dia terus berjalan dengan susah payah meski mengetahui bahwa luka yang sama semakin parah dan sulit untuk disembuhkan? Kenapa lagi kalau tidak menghukum dirinya sendiri? Dion mengarahkan pedang besarnya sepanjang 7 kaki ke arah serigala sebagai provokasi, matanya bersinar dengan niat bertarung yang kuat. Saat ini, pedang besar itu berwarna tembaga perunggu berkilau, bekasnya yang berwarna hitam arang terkelupas. Sekarang beratnya ratusan jin, tumbuh bersama Dion saat dia akhirnya melewati penghalang pembentukan meridian. Anehnya, pada titik ini, Dion merasa pembatasan budidaya energi telah dicabut. Dia tahu bahwa ini adalah firasat buruk bagi dirinya sendiri, tetapi dia tidak peduli. Dan kemudian dia menyerang, membiarkan suara gemuruh keluar dari bibirnya sebagai suara pertama yang dia buat selama bertahun-tahun. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 853 tidak heran. Melihat hal tersebut, kakek guru Dion akhirnya menghela nafas lega. Sebelumnya dia mengkhawatirkan Dion, tapi setidaknya sekarang, Dion merasakan sesuatu selain kemarahan. Kemarahannya jelas masih ada, tapi tidak lagi memiliki kesan fatal seperti dulu. Sebaliknya, dia ingin menghancurkan segala sesuatu yang menghalangi jalannya. Dion melakukan pertempuran berdarah. Faktanya, gelombang ini adalah pertama kalinya dia benar-benar terluka oleh salah satu binatang buas itu, dan itu juga bukan karena kecerobohannya. Tapi, dia terus bertarung, menghadapi binatang buas yang ukurannya berkali-kali lipat tanpa mengedipkan mata. Tidak ada orang lain di negeri ini, tidak ada tujuan yang jelas, juga tidak ada tonggak sejarah yang bisa mereka lewati. Dion hanya memegang dirinya dan pedang di tangannya. Darahnya mendidih. Pada gelombang ke-72, Dion terpaksa menggunakan sayapnya. Staminanya terkuras lebih cepat, tapi dia juga menambah mobilitas yang tidak dia miliki sebelumnya. Meskipun sayapnya seharusnya memiliki manfaat tambahan untuk membantunya pulih dengan cepat, Dion sudah lama menyadari bahwa tidak ada energi dalam percobaan ketiga. Satu-satunya cara untuk memulihkan diri adalah titik cahaya yang diserap melalui senjatamu setelah gelombang dihilangkan. Tidak heran sistem memaksa Dion untuk mengambil senjata, jika tidak, dia pasti sudah kacau. Begitu gelombang ke-81 datang, kecurigaan Dion menjadi 2 kali lipat. Menghadapi Raja Ular Api, satu lagi monster Raja tingkat surga, dia hanya bisa mengertakkan gigi dan menyerang ke depan. Saat ini, itu adalah awal tahun ke-7. Untungnya, dengan bantuan sayapnya, Dion berhasil menghabisi serigala perak jauh lebih cepat dari yang diperkirakan. Namun, ular api cukup sulit untuk ditangani secara normal, apalagi menangani banyak keberadaan tingkat raja mereka. Makhluk-makhluk ini berada di puncak tingkat surga, dan raja-raja mereka dapat dianggap sebagai binatang transenden semu. Kata transenden untuk binatang sepenuhnya diperuntukkan bagi binatang yang memiliki kecerdasan seperti manusia dan memiliki kapasitas untuk memilih jalur budidaya manusia. Itu adalah semacam transendensi untuk subspesies binatang buas, oleh karena itu, mereka diberi nama yang tepat. Agar Raja Ular Api dianggap sebagai transenden semu, mereka bisa berterima kasih kepada jejak garis keturunan naga mereka. Tidak hanya silsilah naga mereka yang lebih kuat dibandingkan cacing wyvern, mereka juga berhasil membentuk skala terbalik semu yang memiliki sebagian efek jiwa naga. Meskipun tidak bisa menandingi tingkat perunggu terendah dari skala terbalik yang sebenarnya, itu masih cukup untuk menyebabkan sakit kepala Dion. Selain itu, mereka sangat cerdas. Berbeda dengan 4 gelombang pertama, mereka sebenarnya bisa mengoordinasikan serangan mereka. Meskipun gelombang ketiga dan keempat memiliki kecerdasan. Namun hal itu dikalahkan oleh harga diri mereka. Ini adalah manfaat kecil yang diterima Dion untuk sistem yang menyesuaikan monster pilihan dengan kekuatan. Namun, manfaat ini tidak bertahan lama. Meskipun sama sombongnya, atau bahkan lebih sombong daripada gelombang binatang sebelumnya. Ular api memiliki kecerdasan manusia dan dengan demikian memahami bahwa mereka akan menghargai diri mereka sendiri demi kelangsungan hidup mereka. Hal ini berakhir dengan serangan gabungan yang terus-menerus membahayakan nyawa Dion. Lebih buruk lagi, ada langit-langit tak terlihat yang benar-benar terhenti untuk terbang keluar dari jangkauan ular, sesuatu yang dia temukan dengan susah payah. Satu-satunya anugerah adalah ular yang memiliki kelemahan yang sama dengan cacing wyvern, skala kebalikannya. Hal ini memungkinkan Dion untuk memfokuskan serangannya alih-alih mencari poin penting seperti yang terpaksa dia lakukan dengan serigala perak. Pada saat Dion mencapai akhir gelombang ke-100. Tubuhnya hangus dan terpotong, bersama dengan memar konyol di sisi tubuhnya akibat cambukan ekor yang kejam oleh ular. Menggambarkannya sebagai seorang pria dengan kaki terakhirnya akan diberikan terlalu banyak kredit. Pedang besarnya berkilau dengan cahaya perak perunggu, atau akan seperti itu, jika tidak dilapisi dengan darah ungu. Seperti lengan yang memegangnya, dipenuhi pembuluh darah yang tampak menakutkan yang merupakan hasil dari kerja berlebihan mereka.
Tapi, dia tetap berjam-jam berkali-kali sambil membawa senjata yang beratnya mencapai ribuan jin seolah-olah itu adalah bulu. Saat dia menyapu tubuh bersisik merah, dia bisa merasakan batasan pada tubuhnya yang memungkinkan dia menerobos ke tingkat pengumpulan esensi. Tapi, ini hanya akan memperburuk keadaannya. Setelah ia menerobos ke tahap pembentukan meridian, Dion merasa bahwa larangan keinginan dan energi telah dicabut. Sesuai dengan itu, binatang buas juga menjadi lebih ganas. Jika ini terus berlanjut, kekejangan hanya akan semakin besar. Saat ini, sudah memasuki tahun dan Dion sudah jatuh. Di dunia luar, meskipun 10 tahun bukanlah waktu yang lama bagi para pejuang bela diri, itu masih terlalu lama bagi seseorang yang mereka anggap bukan seorang pejuang. Jadi, banyak yang beranggapan bahwa Dion telah melebih-lebihkan dirinya sendiri, terus maju padahal seharusnya ia mengurangi kerugiannya dan melanjutkan ke percobaan keempat. Meskipun pemeringkatan hanya memuat 100 nama per jenis uji coba. Dengan total 35-5 jalur ke masing-masing dari 7 tingkat-tingkat, ada metode lain untuk memeriksa nama-nama yang tidak layak masuk 100 terbaik di generasi mereka. Dunia dalam menara epistemik dipisahkan menjadi 100 sudut, masing-masing sudut ini berhubungan dengan salah satu dari 100 kuadran. Namun, pojok rusa surga telah ditutup selama ribuan tahun, sehingga tidak memungkinkan orang menggunakannya sebagai jalan keluar untuk mencari tahu di mana letak menara tersebut. Ini sebenarnya adalah fungsi lain dari Tower Key, kemampuan untuk memutuskan siapa yang diizinkan menggunakan formasi teleportasi di sudut Anda. Selain itu, hanya satu fungsi tendangan sudut. Yang lainnya adalah kemampuan yang jauh lebih halus. Saat ini, sudut kuadran rusa langit tertutup oleh formasi kabut raksasa. Ini adalah formasi yang muncul di sudut setiap kali kunci dipindahkan pemiliknya dan tidak akan hilang sampai pengguna kunci menyelesaikan uji coba mereka. Tujuan dari pembentukan kabut ini adalah untuk terus mengganggu alam semesta sampai pengguna kunci memperoleh kemampuan untuk mempertahankan wilayah mereka. Misalnya, kuadran Kitsune Shruti tercakup dalam formasi yang sama karena Saru belum keluar dari konferensinya. Satu-satunya alasan Ri diizinkan masuk adalah karena dia diizinkan masuk oleh karakter tingkat duke di alam semesta itu. Karena itu adalah status minimum yang diperlukan untuk melakukan hal seperti itu. Masalahnya bahkan setelah 10 tahun, penghalang itu masih belum hilang. Tidak heran mereka mengira Dion telah mati dengan bodohnya. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 854 Klan Void. Selain kebodohan dan kesombongan para jenius dunia persilatan yang mencoba menghibur diri dengan berasumsi Dion telah gagal, istri Dion kini menjalani cobaannya sendiri. Jadi mereka tidak punya waktu untuk khawatir. Namun, meski tidak, mereka tidak akan khawatir. Berbeda dengan orang-orang bodoh yang tidak berada di bawah bimbingan Dion, mereka sangat mengenalnya. Jika bukan karena Dion sangat cerdas, mereka mungkin akan tertipu dengan berpikir bahwa dia adalah seorang jenius dalam pertempuran. Tentu saja mereka tidak khawatir dengan selera bertarung suami mereka. Faktanya adalah bahwa Ri, Clara dan Madeline, bahkan Delia, telah berhasil melewati persidangan Duchess. Sebenarnya, itu terlalu mudah bagi mereka. Faktanya, mereka membutuhkan waktu kurang dari 1 tahun untuk terbang melewatinya. Sayangnya, meski memahami hal ini, mereka tidak punya pilihan selain memilih uji coba ini terlebih dahulu, dan itu karena mereka bukanlah pemegang kunci. Karena hanya pemegang kunci yang dapat memilih salah satu dari 3 uji coba teratas sebagai uji coba pertama mereka, tangan mereka terikat. Namun, untungnya, berdasarkan peraturan menara, jika Anda lulus ujian duke, Anda kemudian dapat mengikuti ujian raja, dan jika Anda lulus ujian raja, Anda kemudian dapat mengikuti ujian kaisar. Sayangnya, ujian Tuhan hanya diperuntukkan bagi pemegang kunci, tapi meskipun mereka bisa mengikuti ujian Tuhan, kecil kemungkinannya mereka akan melakukannya. Ini karena ujian Tuhan membutuhkan waktu berabad-abad untuk diselesaikan secara normal dan mereka tidak ingin meninggalkan Dion terlalu lama. Delia memilih untuk tidak mengikuti persidangan raja, malah ingin tetap berada di sisi Ellie, merasa tidak enak karena beberapa bulan dia meninggalkannya. Tapi, Ri, Clara, dan Madeline memutuskan untuk terus maju. Untuk saat ini, selain Madeline, mereka semua harus menyembunyikan afiliasi mereka dengan Dion. Bahkan Madeline ingin berterima kasih kepada Sekte Flaming Lily karena telah menerima dia, jadi mereka semua mengikuti uji coba dengan nama kuadran yang berbeda. Dalam waktu 4 tahun, nama Ri, Clara, dan Madeline bergema di seluruh kosmos saat nama mereka merobek peringkat uji coba raja. Masing-masing dari mereka masuk dalam 20 besar setiap uji coba tanpa gagal. Clara tampil jauh lebih baik pada 2 uji coba pertama yang sangat mengandalkan bakat jiwa dan kecerdasan, sedangkan Ri dan Madeline tampil jauh lebih baik pada uji coba ketiga dan keempat, yang membutuhkan kecakapan bertarung. Sedangkan untuk uji coba kelima, semuanya tampil sangat baik. Ketika keluar, mereka menyadari bahwa nama Dion masih belum muncul di peringkat uji coba dewa ketiga, namun mereka tidak khawatir. Sebaliknya, mereka tahu suaminya bekerja sangat keras, jadi mereka bersikeras untuk melakukannya juga.
Dengan waktu istirahat yang hampir sebulan, mereka bermukim di Kaisar. Pada tahun ke-6, tahun ke-10 Dion saat ini, mereka telah menyelesaikan 2 uji coba pertama, masing-masing berhasil menemukan tempat dalam 50 besar pada keduanya. Berbeda dengan uji coba kedua dari uji coba dewa. Uji coba kedua pada tingkat yang lebih rendah didasarkan pada kecepatan penyelesaian karena pasukan yang mereka hadapi jauh lebih mudah untuk ditangani. Selain itu, pengaturan uji coba juga sangat berbeda dari uji coba dewa yang dialami Dion. Apa yang belum disadari oleh siapapun adalah saat Dion menyelesaikan uji coba keduanya, uji coba tersebut menghilang dari dunia selamanya. Satu-satunya orang yang menyadari hal ini adalah Saru karena hanya beberapa hari setelah Dion menyelesaikan konferensinya, dia memasuki konferensinya sendiri. Meskipun dia tidak berhasil menyelesaikan uji coba pertama dengan sempurna, dalam batas 10 tahun, dia baru melewati beberapa bulan. Tapi, alih-alih dibawa ke sidang kedua seperti biasa, dia malah dibawa ke sidang ketiga. Cukuplah untuk mengatakan bahwa klan Shruti merayakan selama berminggu-minggu ketika putri mereka berhasil menduduki peringkat kedua, hanya di belakang Dion pada uji coba pertamanya. Tapi, rasanya tetap pahit manis karena mereka menyadari bahwa mereka hanya tinggal 1 dekade lagi untuk mencapai kejayaan menjadi nomor 1. Hal ini tentu saja memberikan tekanan besar pada klan Kitsune. Sekarang musuh mereka mempunyai bibit yang begitu besar, mereka harus membuat rencana untuk masa depan, jangan sampai mereka mulai menurun. Sayangnya bagi mereka, perlakuan buruk terhadap pemegang benih kepercayaan paling kuat telah menyebabkan kerusakan yang tidak dapat diperbaiki pada hubungan antara mereka dan Ri. 3 pembangkit tenaga Kitsune teratas dalam sejarah mereka adalah Void Kitsune, Heaven Kitsune, dan Time Kitsune. Dan masing-masing Kitsune ini berhubungan dengan 3 keluarga teratas dari klan Kitsune tertinggi mereka. Ketika Ri memutuskan untuk kembali ke keluarga Snow untuk mengurangi tekanan pada ibunya. Dan juga belajar menggunakan darah keluarga Snow dalam dirinya, keluarga Void segera mendeteksi benih keyakinannya. Setelah bertahun-tahun menunggu benih keyakinan mereka muncul kembali. Hanya untuk melihatnya muncul di keluarga terbawah, keluarga Void menjadi marah, menyebabkan serangkaian peristiwa yang akan menyebabkan darah Dion mendidih lebih dari sekarang. Tidak diragukan lagi bahwa saat Dion mengetahui apa yang terjadi, hal pertama yang dia lakukan adalah memuat klan Kitsune tertinggi, meninggalkan darah dan darah kental di belakangnya. Pada akhirnya, klan Void terpaksa mampir ke surga dan keluarga Jikan. Namun, karena klan ketiga tersebut telah hidup harmonis begitu lama, mereka membiarkan klan Void mengambil keuntungan tertentu dari Ri yang benar-benar melewati batas dengan harapan dapat menenangkan klan Void. Pada awalnya, mereka berpikir bahwa mereka melakukan hal yang benar. Bagi mereka, menghentikan klan Void dari membunuh dan mencuri paksa benih keyakinan Ri sudah merupakan suatu layanan baginya. Dia seharusnya bersyukur. Sebenarnya mereka tidak terlalu peduli dengan apa yang terjadi pada Ri. Mereka tahu betul bahwa jika Ri memiliki benih kepercayaan klan mereka sendiri, mereka akan bereaksi dengan cara yang sama seperti reaksi keluarga Void. Namun, mereka juga tidak puas dengan kenyataan bahwa klan Void memiliki benih keyakinan mereka, namun benih keyakinan mereka tidak dapat ditemukan. Jadi, mereka ingin memastikan bahwa kekuatan klan Void tetap pada level yang sama dengan klan mereka, sehingga memaksa klan Void untuk mengizinkan Ri menyimpan benih keyakinannya. Namun, mereka melakukan kesalahan besar. Rencana awalnya adalah mereka membiarkan keluarga Void menghukum Ri, lalu mereka masuk dan menyelamatkan Ri. Dengan cara ini, meskipun Ri mungkin memiliki kebencian yang tidak dapat didamaikan dengan keluarga Void, setidaknya dia akan memiliki kesan yang baik terhadap keluarga mereka. Ini adalah kesalahan yang dilakukan banyak klan bodoh di masa lalu. Siapa yang peduli jika Anda memaksa seorang jenius untuk bergabung dengan Anda di masa mudanya? Jika mereka menyimpan kebencian itu di dalam hati mereka saat mereka tumbuh dewasa. Begitu kejeniusan itu menjadi cukup kuat untuk mengabaikan kekuatanmu di masa depan. Bukankah kamu akan menghadapi bencana? Inilah mengapa Dion memandang rendah klan cabang Sapientia seolah-olah mereka benar-benar bodoh. Begitu Madeline melampaui mereka semua. Siapa bilang dia tidak akan membasmi semua orang yang berbuat salah padanya pada awalnya? Jadi, keluarga surga dan Jikan mengambil pendekatan polisi baik. Polisi jahat dengan harapan Ri akan memiliki kesan yang baik terhadap setidaknya sebagian besar Kitsune. Dengan begitu, bahkan jika dia menekan klan Void di masa depan, hal itu tidak akan sampai pada titik membasmi mereka karena dia mengkhawatirkan nasib klan Kitsune mereka secara keseluruhan. Namun, siapa sangka bahwa wanita muda ini tidak hanya sangat cerdas, dia juga memiliki temperamen yang berapi-api untuk menyaingi siapapun yang pernah mereka lihat. Setelah hukuman omong kosong klan Void, dan kemudian upaya mereka untuk memaksanya menikah dengan klan mereka sebagai kompensasi lebih lanjut, kemarahan Ri telah mencapai titik tertinggi. Dengan kata-kata yang berbisa seperti asam, dia mencabik-cabik orang yang dianggap sebagai orang tua. Bahkan para tetua surga dan Jikan pun tidak aman seperti yang sudah lama dia lihat melalui mereka. Bahkan ketika wajah para tetua itu memerah dan putih karena marah, Ri memutuskan hubungannya dengan klan Kitsune tertinggi,
menyatakan bahwa hari ketika keluarga Snow memerintah adalah hari di mana dia akan kembali. Para tetua tentu saja mencibir. Apakah gadis naif ini benar-benar berpikir bahwa mereka akan membiarkannya pergi begitu saja? Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 855 di sisinya. Namun, yang tidak mereka ketahui adalah Dion tidak akan pernah mengizinkan istrinya pergi kemanapun tanpa perlindungan. Menara Dimensage segera melindungi Ri saat dia memandang rendah mereka semua dengan jijik. Dan kemudian, ia melintas ke menara epistemik. Meskipun klan Void adalah penguasa luar angkasa, mereka sama sekali tidak dapat mengunci ruang dan hanya bisa menyaksikan Ri menghilang. Tentu saja, mereka telah mengirimkan generasi mudanya untuk mengejar Ri dan membawa kembali karena mereka tidak dapat lagi memasuki lantai menara epistemik tersebut karena mereka telah mencapai lantai Daodan. Karena aturan bahwa mereka yang naik tidak dapat turun lagi. Sayangnya, pengguna kunci kuadran mereka adalah anggota klan Shruti. Dan siapa sangka meskipun mereka berusaha memberikan kompensasi dalam jumlah yang konyol sebagai ketidakseimbangan atas Saru mengusir Ri. Saru justru menyatakan bahwa Ri adalah kakak perempuannya dan tidak ada yang boleh menyakitinya. Klan Kitsune tertinggi hanya bisa menyembunyikan gigi karena marah atas janji mereka sendiri. Mereka benar-benar meremehkan gadis kecil ini. Mereka berasumsi bahwa dia adalah mangsa yang mudah dan mudah untuk dimanipulasi. Tetapi siapa yang mengira bahwa dia memiliki pendukung yang begitu kuat? Yang tidak mereka ketahui adalah pendukung kuatnya bukanlah Saru, melainkan suaminya. Beberapa hari setelah Ri mengetahui bahwa klan Kitsune telah mencoba menyuap Saru agar memaksanya. Karena ini adalah kekuatan yang dimiliki oleh pemegang kunci, dia mencibir, dalam hati memuji suaminya karena telah melihat sejauh ini. Pada saat itu, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menyentuh pelindung matanya yang buram dengan tangan yang halus, gemetar karena marah. Akan ada hari di mana dia melenyapkan keluarga Void, atau dia tidak akan pernah bisa menyelesaikan balas dendam ini. Setelah itu, mengambil nama keluarga Snow untuk sementara, Alexandria Snow mengirimkan pesan yang jelas kepada petinggi keluarga Void. Sederhananya saja, cuci lehermu. Meski Ri ingin mempertahankan nama Sacharo, dia tahu dia tidak bisa. Ini karena keluarga Snow telah mencari ibunya sebelumnya, oleh karena itu, mereka mengetahui dari mana alam semesta Ri berasal dan dengan demikian dapat menemukan menara epistemik dengan cara ini. Jika Ri ingin mengklarifikasi afiliasinya, keluarga Void akan menghubungkan Ri dengan ibu pengkhianatnya. Saat ini, klan Salju menyembunyikan kebenaran ini karena Ri dan ibunya adalah wanita muda paling berbakat dalam sejarah mereka tidak boleh berselisih dengan mereka. Selain itu, mereka tahu bahwa ini adalah kesempatan bagi keluarga Snow mereka untuk bangkit. Jika mereka membuat Ri marah karena membahayakan dunia asalnya, apa yang menghentikan Ri untuk memutuskan hubungan dengan keluarga Snow mereka juga? Jadi, keluarga Snow menyembunyikan hubungan Ri dan ibunya. Hal ini sangat mudah karena meskipun merupakan keluarga yang relatif lemah, keluarga Snow masih memiliki jutaan anggota. Selama Ri tidak menjelaskan prinsip Dion dan alam semesta mereka, rumah mereka akan aman. Kemudian, jika waktunya tepat, dia akan menduduki klan Kitsune dengan suaminya di sisinya. Karena Dion yakin dia bernapas lebih keras dari sebelumnya, tanpa sepengetahuannya, peringkat kuadran rusa surgawi meroket. Meskipun Ri, Madeline, dan Clara tidak mencantumkan uji coba mereka di bawah alam semesta asal mereka, Delia, bersama dengan 3.000 Jenderal Iblis pasti mencantumkannya. Selain itu, Dion mengizinkan Thor menjalani uji cobanya sendirian dengan pemuda Daiyu. Dia sekarang memperlakukan Daiyu sebagai budak, tapi itu tidak berarti dia menginginkan bawahan yang tidak kompeten. Tapi, Dion menahan Vidar. Faktanya, Dion memiliki kebencian yang tidak dapat didamaikan dengan Vidar Ragnar dan Daiyu Chenglei. Namun, karena janjinya kepada leluhur Daiyu, dia memutuskan untuk tetap mengikat Chenglei sambil juga mengasuhnya sampai batas tertentu. Namun, Dion tidak merasakan kewajiban seperti itu terhadap Vidar. Sebaliknya, dia membiarkannya membusuk di sel tahanan sampai dia bisa memainkan rencana Dion. Karena Ragnar hanya memiliki 4 pemegang benih kepercayaan sepanjang sejarah mereka, tanpa keraguan lagi mereka akan sangat mementingkan Vidar. Pentingnya ini adalah sesuatu yang Dion tahu bisa dia manfaatkan. Tentu saja, agar rencana berhasil, dia masih perlu menemukan cara untuk menghilangkan batasan pada benih keyakinan Thor agar dia benar-benar bisa bebas, tapi itu akan menjadi masalah di hari lain. Selain itu, tidak mengejutkan jika para Jenderal Iblis tampil dengan baik. Mengingat mereka benar-benar jenius yang diambil dari zaman aslinya dan dibawa ke dunia modern, tidak heran penampilan mereka begitu sempurna. Sedangkan untuk Chenglei, Zabia dan Thor sudah terlihat potensinya sejak lama, tentunya performanya juga bagus. Sebagian besar dari mereka menjadi adipati dalam waktu 1 tahun, sementara sisanya selesai sebelum akhir tahun ketiga. Setelah itu, semua yang menyelesaikan dalam waktu 1 tahun melanjutkan ke uji coba raja, dan saat Dion menyelesaikan gelombang monsternya yang ke-100, gelombang monster pertama mulai keluar. Menyebabkan peringkat kuadran rusa surgawi naik sekali lagi,
menyebabkan kuadran yang sudah berpuas diri sekali lagi seolah-olah merasa olah berjalan di atas cangkang telur. Dalam beberapa bulan pertama, lonjakannya melonjak dari posisi ke-67 ke posisi ke-61. Ketika orang-orang menerapkan ke peringkat ketiga untuk melihat apakah nama Dion telah muncul, mereka terkejut saat mengetahui bahwa tidak ada perubahan yang sama sekali pada peringkat tingkat dewa. Apa yang sedang terjadi? Baru pada saat itulah mereka memikirkan kemungkinan yang menakutkan, mungkin orang jenius selain Dion. Mereka semua menyadari fakta bahwa satu-satunya tingkatan yang dapat membuat perubahan drastis dalam peringkat kuadran adalah peringkat raja, kaisar, dan dewa. Dan, fakta bahwa tidak ada nama baru yang muncul di 100 teratas untuk salah satu dari 15 batu peringkat mereka, itu berarti ada banyak jenius yang lulus sekaligus. Bagian yang paling menakutkan adalah, jika mereka semua berasumsi bahwa semua orang dari kuadran tersebut telah memulai uji coba mereka pada saat yang sama. Setelah memperhitungkan tahun-tahun yang harus dihabiskan oleh pengguna non-kunci untuk mengikuti uji coba Duke, mungkin akan ada lebih banyak perubahan peringkat. Akhirnya, mereka yang menyaksikan telah mengambil kesimpulan yang benar. Setelah Dion pergi, Jenderal Iblis harus memulai kembali budidaya mereka dari awal sehingga mereka semua bisa berlatih teknik dunia batin tempat suci. Meskipun mereka memiliki sedikit pengalaman di dunia persilatan di luar pertempuran, mereka memahami bahwa teknik budidaya sangat berharga. Faktanya, mereka sangat berharga sehingga hampir sepanjang hidup mereka harus berkreasi dan bereksperimen dengan produk mereka sendiri. Bukan karena Demon Sage tidak memiliki teknik budidaya untuk mereka, melainkan karena dia telah menyegel semua harta miliknya di Chaos Universe. Jadi, mereka tidak punya pilihan. Selain itu, hal itu membuat mereka sangat berterima kasih kepada Dion. Mereka semua dapat melihat betapa menakjubkannya teknik budidaya Dion, namun dia membagikannya kepada mereka semua tanpa syarat. Kebaikan Dion terukir di hati mereka, jadi mereka memupuknya dengan sekuat tenaga. Seperti yang diduga, bahkan bagi orang jenius seperti mereka, mengolah dunia batin, tempat suci sangatlah sulit untuk dipercaya. Namun, mereka tidak dikenal sebagai orang jenius pada masanya tanpa alasan. Berbeda dengan Dion yang membutuhkan waktu berbulan-bulan untuk mencapai puncak tahap pondasi. Bahkan yang paling lambat pun hanya membutuhkan waktu beberapa minggu meskipun tekniknya sangat teliti dan melelahkan. Namun, tidak seperti Dion, mereka tidak menerima jalan pintas implan meridian. Oleh karena itu, untuk mencapai puncak pembentukan meridian, mereka bekerja selama berbulan-bulan sebelum akhirnya memenuhi 108 meridian. Baru setelah itu, mereka memulai uji coba. Sayangnya, meskipun mereka semua layak untuk dengan mudah masuk dalam peringkat 100 teratas di hampir setiap percobaan yang mereka lakukan jika mereka berada dalam kekuatan penuh. Mereka tidak dapat tampil sebaik Dion karena tidak seperti Dion, mereka tidak melakukannya. Memiliki esensi darah Demon Sage untuk meningkatkan budidaya tubuh mereka. Dengan demikian, peringkat mereka cukup buruk dibandingkan dengan potensi penuh mereka karena kemauan, jiwa, dan pengembangan energi mereka disegel. Namun, ini juga termasuk dalam rencana Dion. Dia ingin alam semestanya mempesona dan sombong, tapi jika terlalu berlebihan hanya akan membuat alam semestanya tersingkir sebelum mencapai potensi penuhnya. Di masa lalu, Dion tidak akan peduli dan akan dengan berani menghadapi lawan manapun yang mau datang, tapi dia juga berusaha untuk tumbuh dan melihat gambaran yang lebih besar. Untuk melindungi semua orang di belakangnya, Dion akan menanggung beban penuh di mata publik, sementara dia diam-diam mengembangkan kerajaannya menjadi yang terhebat yang pernah ada. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 856 bagian paling lucu. Persis seperti itu, Dion diam-diam membina ratusan adipati, hampir 2000 raja, dan beberapa lusin kaisar tanpa ada yang lebih bijak dari dunia. Faktanya, mereka tidak akan mengetahui hal ini sampai peringkat kuadran individu dapat dilihat setelah kabut di sekitar sudut mereka menghilang dengan keluarnya Dion. Sayangnya bagi semua yang menunggu momen itu, Dion justru membuat mereka menunggu cukup lama. Namun, begitu kebenarannya diketahui, hal itu akan mengguncang seluruh 99 kuadran. Dion bernapas berat sambil berlutut. Dia telah menancapkan pedangnya yang berat ke tanah dan bersandar padanya untuk mendapatkan kembali kekuatannya dan mengkonsolidasikan gerakan cahaya yang masih terbang ke arahnya. Tapi dia terkejut saat mengetahui bahwa dia masih tidak bisa merasakan ada binatang buas lagi yang datang. Mungkinkah persidangannya sudah selesai? Memikirkan hal ini, Dion menggelengkan kepalanya. Meskipun dia membutuhkan waktu 10 tahun untuk mencapai titik ini, dan ini bisa dibilang sulit, dia tidak percaya bahwa ujian dewa akan semudah itu. Jadi, dari mana asal persidangan berikutnya? Selama beberapa gelombang terakhir, monster itu berhenti membiarkannya menyerap gerakan cahaya sebelum menyerang. Hasilnya adalah dia memiliki sisa energi dari setidaknya segelintir gelombang yang masih tersisa di dalam dirinya. Untung saja uji coba tersebut tidak membiarkan titik-titik cahaya terbuang sia-sia, dan itu bagus sekali. Dibandingkan dengan lubang neraka ini. Namun, jelas bahwa ini hanyalah ujian lain.
Motif cahaya adalah bentuk energi, dan Anda mendapat manfaat jika memiliki bakat untuk menyerapnya lebih cepat. Sayangnya, penanaman energi Dion terkunci, dan bahkan jika tidak, kemampuannya untuk merasakan dan memanipulasi energi sangat buruk. Jadi, dia bisa dianggap sangat lambat dalam integrasinya. Meskipun gagasan tentang segelintir uji coba tampak cukup sederhana, bagi Dion, uji coba tersebut mewakili waktu berbulan-bulan tanpa gagal. Jadi, fakta bahwa dia belum sepenuhnya mengintegrasikan energi itu selama ini benar-benar menyedihkan. Tiba-tiba, pikiran Dion benar-benar terganggu oleh suara yang penuh dengan penghinaan. Jadi, sampah macam apa yang mereka izinkan masuk ke dalam ujian dewa pada generasi ini? Jelasnya, orang ini dapat melihat Dion berjuang untuk menyerap motif energi dan secara akurat menilai dia sebagai orang dengan bakat budidaya energi yang luar biasa. Mendengar ini, Dion tidak bereaksi khusus. Dia hanya mengatur napasnya sambil berdiri. Tampaknya setelah membersihkan gelombang binatang buas, Anda harus berurusan dengan pembudidaya humanoid. Jadi, Dion memutuskan bahwa sekarang adalah saat yang tepat. Sayapnya muncul lagi, tapi kali ini muncul dengan kekuatan penuh. Warnanya bukan lagi hitam putih, melainkan emas metalik yang menyilaukan. Selain itu, dia tidak memanggil satu pasang pun, sebaliknya, dia memanggil 3 pasang, mengepakkan ke-6 sayapnya dengan kekuatan yang jauh melebihi batasan pada tubuhnya. Pada saat itu, titik-titik cahaya yang tertinggal di tubuh Dion melonjak menuju sayapnya, mengalir melalui pembuluh darahnya yang indah, sebelum membiarkannya dimurnikan dan disuntikkan ke dalam tubuh Dion. Dalam sekejap mata, stamina yang seharusnya diserap Dion selama berbulan-bulan terpakai dalam sepersekian detik, menyebabkan semua rasa lelah Dion hilang dalam sekejap. Lukanya sembuh dengan cepat, sementara pedang perak perunggunya menjadi perak bening dan tebal, bahkan menunjukkan sedikit warna emas. Budidaya Dion yang terhenti di tingkat meridian tengah, meroket ke tingkat pembentukan meridian puncak. Meskipun pedangnya yang besar dan lebar tampak aneh, seolah-olah diukir dari sepotong perak, Dion dapat merasakan bahwa kekuatannya telah mencapai tingkat yang baru. Beratnya sekarang mendekati 10.000 jin. Ini seharusnya sebanding dengan senjata tingkat master yang lebih rendah sekarang, dengan masih banyak ruang untuk pertumbuhan. Agak membingungkan bahwa dibutuhkan titik cahaya dari jutaan binatang untuk mencapai titik itu. Tetapi harus dipertimbangkan bahwa banyak dari binatang itu hanya berada pada tahap dasar dan tahap pembentukan meridian, mereka tidak layak untuk itu. Meningkatkan senjata pencuri kehidupan lebih jauh dari yang mereka miliki. Setelah Dion selesai, dia menarik kembali sayapnya, memulihkan kembali sikapnya yang tampan dan mendominasi. Matanya perlahan tertuju pada sosok lawannya yang terkejut. Kenyataannya, lawannya ini terlihat cukup umum. Tidak ada yang istimewa dari dirinya. Mata hitam, rambut hitam, dan kulit halus yang anehnya tampak seperti milik seorang wanita, ditambah dengan penampilannya yang kurus, dan bahkan tentang dirinya pun memohon untuk diremehkan. Namun, persepsi Dion jauh lebih kuat dari itu. Tidak hanya orang ini dengan jelas menunjukkan tingkat kekuatan seorang pengumpul esensi. Dion dapat mengatakan bahwa budidayanya ditekan dari tingkat suci, itu berarti kecakapan bertarungnya melebihi pengumpul esensi normal, dan sekarang Dion harus menghadapinya dengan puncaknya. Budidaya formasi meridian. Benar-benar sulit. Karena terkejut, si jenius tersenyum, setidaknya ini akan lebih menarik. Pada saat itu, sebuah tombak emas muncul di tangannya. Itu adalah bentuk kerucut yang tampak ganas, dengan ujung setajam pedang apapun yang pernah dilihat Dion. Aku wajib memberitahumu bahwa tidak seperti gelombang sebelumnya, kamu diperbolehkan untuk berhenti kapanpun kamu mau mulai sekarang. Tapi, jika bibirmu bergerak sedikit terlalu lambat, jangan salahkan tombakku karena mengubahmu menjadi daging cincang. Sebelum kamu bisa, cahaya menyeramkan di matanya memancarkan niat membunuh yang kuat. Dan kemudian, dia meletus dengan kehadiran pertama yang Dion hadapi. Saat Dion merasakan kehadiran, awalnya dia sedikit terkejut. Namun, ketika dia merasakan alam kehadiran, dia merasakan dorongan untuk tertawa. Jika suasana hatinya tidak buruk, mungkin dia akan mengalaminya. Pada titik inilah dia akhirnya menyadari bahwa percobaan ketiga belum menyesuaikan gelombang monsternya dengan kekuatannya sendiri. Tidak, kenyataannya adalah cobaan ini dimaksudkan untuk memberikan tekanan besar pada kehadiran seseorang. Dion yakin bahwa bahkan dengan kecakapan tempurnya, mustahil mengalahkan ratusan ribu musuh sekaligus dengan jiwa tersegel, jika dia tidak memiliki kehadirannya. Dan jika bukan karena persepsinya, dia pasti sudah lama mati. Saat itulah dia mengerti. Uji coba pertama mengembangkan persepsi. Uji coba kedua memberi Anda peran akting raja dan memperkenalkan Anda pada konsep kehadiran. Biasanya, mereka yang berhasil dalam uji coba kedua menghabiskan waktu puluhan tahun di sana, dan akhirnya menumbuhkan bibit kehadiran. Kemudian, inti dari gelombang binatang percobaan ketiga adalah untuk membudidayakan bibit kehadiran itu, dan kemudian berjuang melewati gelombang ke-100 dengan keuntungan yang telah Anda peroleh. Sayangnya untuk mencoba ini, Dion telah lama mengembangkan kehadiran karena ayahnya.
Bahkan saat menjadi manusia fana, ayahnya sendiri memiliki tingkat kehadiran yang tinggi. Meskipun dia tidak berada di tingkat adipati atau raja, fakta bahwa dia telah mengembangkan seni bela diri sejauh ini tanpa konsep kimia apapun sungguh mengejutkan. Dia kemudian mewariskannya kepada putranya. Faktanya, Dion sudah memiliki Viscon Presence tingkat tinggi pada saat dia memasuki Focus Academy, dan itu hanya berkembang seiring waktu. Pada akhirnya, Dion memasuki hari-hari pertarungan kedua dengan kehadiran Pick Duke. Dan kemudian, karena Luna, ia meroket ke tingkat puncak raja. Jadi, apa maksudnya ini? Itu berarti Dion saat ini sedang menjalani uji coba yang diperuntukkan bagi mereka yang memiliki kehadiran bibit, kehadiran tingkat Viscon paling banyak. Bagi mereka yang berada di dunia persilatan, ujian ketiga ini sangat penting karena itulah yang membedakan para jenius tertinggi dengan kehadiran tingkat raja. Dari mereka yang hanya memiliki kehadiran tingkat Duke puncak dan di bawahnya. Mengapa semua jenius tingkat puncak dunia persilatan kebetulan memiliki kehadiran tingkat raja yang lebih rendah? Itu karena uji coba-coba tingkat ketiga tertinggi memberikan manfaat ini. Namun, bukankah Dion sudah memiliki tingkat kehadiran raja puncak? Bukankah pemandangan ini terlalu membuat pusing di hadapannya? Mungkin bagian yang paling lucu adalah pemuda arogan dengan tombak yang saat ini menyerangnya, dengan keyakinan penuh pada kemenangannya. Menunjukkan kehadiran tingkat Viscon puncak. Seluruh 4 alam di bawah Dion. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 857 belum pernah terjadi. Melihat Dion mengangkat pedangnya yang besar, guru besar Dion menghela nafas. Satu-satunya alasan dia mengkhawatirkan Dion sebelumnya adalah karena gelombang binatang buas itu bukan lelucon dan itu menempatkannya pada posisi yang sangat dirugikan. Dapat dikatakan bahwa sekarang Dion telah melewati gelombang binatang buas, tidak ada tantangan yang tersisa di hadapannya sama sekali. Pemeringkatan uji coba menara epistemik diatur ulang setiap 1.200.000 tahun, karena di dunia persilatan, ini setara dengan satu generasi anak muda. Rentang waktu ini secara sederhana dihitung berdasarkan fakta jika seseorang mencapai puncak pembentukan Dao, 1,2 juta tahun akan menjadi masa hidup Anda yang paling atas. Dengan cara ini, setiap generasi diadu dengan generasinya sendiri. Untuk generasi saat ini, rekor uji coba ketiga adalah gelombang ke-157. Sehubungan dengan rekor terbaik yang pernah dilihat oleh guru besar Dion, Dion telah memecahkannya untuk uji coba pertama dan kedua. Dan sepertinya dia juga akan melakukannya untuk uji coba ketiga. Pria muda dengan lens menyaksikan dengan ngeri saat kehadiran Dion meletus. Kepercayaan dirinya benar-benar hancur dalam sekejap bahkan tanpa ada kesempatan untuk membalas. Rasanya seolah-olah tulangnya telah berubah menjadi bubur dan otaknya tidak dapat membentuk pikiran yang koheren. Satu-satunya yang tersisa hanyalah naluri. Naluri untuk membungkuk hormat. Pedang besar Dion menyapu penantang demi penantang, dan saat dia melakukannya, cengkeraman pada budidayanya juga berkurang. Kilau emas pada pedangnya pun semakin terang. Pada saat dia mencapai gelombang ke-145, namanya telah muncul di peringkat ke-100, menyebabkan keributan. Namun, itu bukanlah bagian yang benar-benar mengejutkan. Karena setelah kurang dari 1 menit, dia melompat 11 tingkat lagi saat angka merah terang 146 muncul di namanya. Akan menjadi satu hal jika Dion dengan cepat berhasil melewati tahun 110-an, dan jauh lebih dapat diterima. Itu karena banyak dari para jenius yang luar biasa telah mencapai tingkat kehadiran markis, telah mengembangkan kehadiran sejak mereka masih muda karena mereka mengetahui tuntutan ujian. Ini sedikit curang, tetapi mereka percaya bahwa latar belakang dan sumber daya keluarga hanyalah bagian dari dunia persilatan yang tidak akan pernah hilang. Tapi, tantangan ke-145 dari percobaan ketiga memiliki kehadiran tingkat Duke. Faktanya, hal ini akan berlaku hingga penantang ke-155. Di mana mereka kemudian akan memiliki kehadiran tingkat raja. Agar Dion bisa mengalahkan mereka begitu cepat. Itu hanya berarti bahwa dia telah mengembangkan kehadiran tingkat raja sebelum tantangan ke-156. Itu sama sekali tidak pernah terjadi. Nama Dion kembali melonjak, mencapai gelombang ke-152 dalam sekejap. Saat ini, kulit kepala mereka yang menonton sudah mati rasa, memikirkan bagaimana mereka bisa menyampaikan berita ini kepada tuan muda yang mengirim mereka ke sini. Dengan napas tertahan, mereka menyaksikan Dion menyelesaikan pukulan ke-155. Saat ini, nama Dion sudah kokoh menempati posisi ke-11. 10 di atas diperuntukkan bagi 5 jenius dengan kehadiran tingkat raja yang lebih rendah, dan 5 naga dan kilin dengan jiwa raja naga setengah langkah. Di antara 10 dari mereka, 7 berhasil menyelesaikan penantang ke-156, sementara hanya 3 yang berhasil menyelesaikan penantang ke-157. Entah disadari atau tidak, terlepas dari penampilan Dion pada uji coba pertama dan kedua, mereka masih belum menempatkannya pada level yang sama dengan 10 orang jenius ini. Itu karena meskipun peringkat untuk jalur pertama dan kedua bervariasi di antara para jenius tersebut, tanpa gagal.
hanya 10 nama tersebut yang akan ditemukan dalam 10 besar untuk uji coba ketiga, keempat, dan kelima. Karena kenyataan ini, banyak yang mulai percaya bahwa mungkin uji coba pertama dan kedua bukanlah ujian kemampuan yang sebenarnya. Karena tampaknya hanya 3 uji coba terakhir yang secara akurat memprediksi 10 besar eksistensi di kalangan generasi muda. Bukan karena ke-10 jenius tersebut tidak berhasil dengan baik pada 2 uji coba pertama, karena banyak dari mereka yang bisa masuk dalam 100 besar, meski tidak semuanya, yaitu naga. Namun, seringkali, 2 peringkat pertama membuat jenius lain yang kurang dikenal bersinar, sedangkan 3 peringkat terakhir sepenuhnya didominasi oleh 10 angka tersebut. Ini adalah pertama kalinya ada orang yang mengancam peringkat 10 orang ini di 3 peringkat terakhir. Namun, endingnya benar-benar anti klimaks. Dalam sekejap mata, Dion telah menyelesaikan posisi ke-158 dan orang-orang hanya bisa menatap kosong pada namanya yang menempati posisi teratas. Di dunia percobaan ketiga, Dion sama sekali tidak menyadari keributan yang ditimbulkannya. Sebaliknya, dia akhirnya menghadapi persaingan nyata. Saat ini, senjatanya berwarna emas membara yang bahkan menyaingi kilau sayapnya, tapi sepertinya senjata itu masih terus berevolusi. Saat ini, sepertinya tidak lebih dari sepotong logam, tetapi ketika Dion menebas penantang ke-156, dia merasakannya berevolusi menjadi senjata sejati. Ketika dia menebas senjata ke-157, urat-urat merah berdenyut di senjatanya, perlahan-lahan merayap di sepanjang senjata itu saat dia menebas senjata ke-158. Saat penantang ke-159 muncul, Dion akhirnya mulai merasakan perlawanan. Meskipun para penantang ini tidak mempunyai serangan balik terhadap kehadiran, setelah jarak antar kehadiran tertutup, maka mereka masih bisa menolak sampai batas tertentu. Jika bukan ini masalahnya, uji coba ini sama sekali tidak mungkin dilakukan bagi mereka yang tidak beruntung Dion. Namun, lawan ini tetap saja terjatuh meskipun kehadiran ratu tingkat menengahnya. Pada penantang ke-162, kehadiran telah berevolusi menjadi kehadiran raja tingkat tinggi. Mereka bertarung dengan gagah berani, tetapi pada akhirnya mereka jatuh ke tangan Dion. Dan kemudian, datanglah penantang ke-165. Saat ini, Dion benar-benar telah bertemu tandingannya, seorang penantang dengan kehadiran Raja Puncak. Melihat rambut pirang panjang tergerai musuhnya dan mata biru tajam, Dion akhirnya merasakan darahnya mendidih. Dia merasa seluruh keberadaannya diselidiki, dan itu membuat kemarahan dalam dirinya meledak ke tingkat yang lebih tinggi. Setelah beberapa saat terkejut melihat peserta uji coba berhasil sejauh ini, pertarungan yang gagah berani pun dimulai. Saat ini, hampir semua terobosan Dion telah kembali, tetapi ia masih terbatas pada tingkat suci. Bisa dikatakan, itu karena dia tidak punya waktu untuk menyerap seluruh motif cahaya yang dia peroleh karena dia menghabisi lawan sebelumnya terlalu cepat. Pertarungan antara 2 Raja Puncak berlangsung berhari-hari, namun pada akhirnya, Dion menang dan mengalahkannya yang luar biasa dari 10 orang jenius, tumbuh sekali lagi. Tapi, periode bulan madu kini telah berakhir. Tekanan yang tampaknya mampu menghancurkan tempurung lutut Dion menjadi debu tiba-tiba membanjiri dirinya saat penantang ke-165 itu menghilang ke dalam titik cahaya. Dion berjuang untuk mengangkat kepalanya, menikamkan pedang besarnya ke tanah agar dirinya tidak jatuh ke tanah. Pada saat itu, anggota pertama dari generasi tua yang Dion lihat dalam uji coba ini muncul. Dia adalah seorang lelaki tua, mengenakan jubah putih, murni dan tanpa cacat. Rambutnya tampak menyatu dengan jubahnya, warnanya juga putih suci. Lelaki tua itu perlahan mengamati Dion, dalam hati terkejut karena dia entah bagaimana berhasil tetap tanpa ekspresi. Dan yang lebih mengejutkan lagi adalah kenyataan bahwa dia belum menyerah meskipun melihat perbedaan kekuatan mereka. Penasaran, pria itu mulai berbicara, "Kamu cukup hebat, tetapi kamu harus memahami bahwa kamu tidak memiliki peluang untuk mengalahkanku. Apakah kamu mengerti mengapa semua lawanmu sebelum aku adalah generasi muda, sedangkan aku tidak?" Mata Dion bersinar dengan cahaya yang tak terlihat, menunjukkan bahwa dia mengakui kata lelaki tua itu. Dia segera menyadarinya, dan dia juga penasaran. Menjadi seorang kaisar tidak menjadi seorang raja. Bahkan jika, dengan keajaiban yang tidak suci, kamu berhasil mengalahkanku dan maju, kamu tetap tidak akan mendapatkan hak untuk menjadi seorang kaisar. Meskipun cobaan ini memungkinkanmu untuk melindungi kehadiran raja dengan mengalahkan raja, hal yang sama tidak diperbolehkan pada tingkatan yang lebih tinggi. Faktanya, fakta bahwa kamu telah berhasil menjadi seorang raja sudah cukup mengejutkan. Aku tidak yakin trik apa yang kamu lakukan, tapi dari apa yang aku bisa lihat, mustahil bagimu untuk melakukannya lagi. Dion tetap diam, berpikir dalam hati bahwa lelaki tua ini terlalu banyak bicara. Langsung saja ke intinya, orang tua itu tersenyum, sepertinya mendengarkan pikiran Dion. Untuk menjadi seorang raja, kamu memerlukan sejumlah takdir tertentu, dan takdir ini bergantung pada besarnya keyakinan yang telah kamu peroleh. Apakah kamu mengerti sekarang? Hanya wakil klan Dewa Kaisar, atau klan Raja Dewa Raja, yang dapat memupuk kehadiran tingkat raja.
Dan persyaratan untuk menjadi seorang kaisar bahkan lebih ketat lagi. Meskipun kamu tidak harus menjadi kaisar dari klan Dewa Kaisar, kamu memang harus menjadi eksistensi tingkat atas dalam satu-satunya cara untuk melanggar peraturan ini adalah dengan budidaya yang cukup sambil mengikuti jalan pengawasan, atau menjadi penyimpangan dari jalan pengawasan, yang berarti naga atau kilin. Namun, menekankanmu terlalu dangkal. Selain itu, meskipun keinginanmu disegel dengan metode yang aneh, aku tahu bahwa tingkat tertinggimu hanya akan terjadi pada tingkat pikiran saja. Meskipun itu mengikuti jalur observasi dan secara mengejutkan hukum tertinggi, itu masih belum cukup. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 858 benarkah? Semakin banyak lelaki tua yang berbicara, semakin banyak hati Dion yang bergetar karena terkejut. Orang tua ini melihatnya dengan begitu mudah. Konon, pikiran Dion berjalan dengan kecepatan yang tak terbayangkan. Pada awalnya, ketika dia mendengar bahwa dia tidak akan mampu mencapai tingkat kehadiran kaisar karena tempat kelahirannya terlalu kecil. Dia merasakan cahaya api di dalam dirinya yang memenuhi dirinya dengan keinginan yang lebih besar untuk menjadi hebat. Tapi, ketika lelaki tua itu menyebutkan jalan warisan, dia tiba-tiba teringat teknik budidaya yang Raja Naga sebutkan kepadanya, kehendak hati. Itu adalah teknik masokis yang benar-benar menguji hati bela diri seseorang, tetapi sekarang setelah lelaki tua itu mengatakan ini, Dion bertekad untuk menggunakannya. Tanpa kata pun, Dion menghilang dari sidang ketiga. Jelas sekali, dia telah memutuskan untuk menyerah, tidak lagi peduli dengan lelaki tua itu. Melihat ini, lelaki tua itu hanya menggelengkan kepalanya, mendesah pada dirinya sendiri, generasi muda. Kasar sekali, tapi, dia tidak terlihat marah. Bahkan dia tersenyum, sepertinya bertanya-tanya tentang sesuatu sebelum dia menghilang dari keberadaan. Dion muncul di dunia aneh, dipenuhi kabut hitam. Tapi, yang cukup menarik, beberapa ratus meter di sekelilingnya benar-benar bersih dari kabut ini, tersisa di tepi luar sebuah arena yang tampaknya dibuat dengan ubin obsidian hitam. Yang benar-benar mengejutkan Dion adalah bahan hitam ini sangat familiar. Setelah terlintas sejenak, kilasan kesadaran menghantamnya ketika dia mengingat kembali Elfin Kingdom Sentris, dua boneka setinggi 20 meter yang dia penasaran dari mereka. Dia selalu bertanya-tanya jenis bahan apa yang layak untuk membentuk boneka tingkat formasi Dao, dan sepertinya dia telah menemukan bahan ini sekali lagi. Dion tersadar dari pikirannya ketika dia menyadari bahwa pedang besar dari percobaan ketiga masih ada di tangannya. Setelah melihat ini, kesimpulan yang jelas adalah bahwa percobaan ketiga dan keempat ada syaratnya. Pedang besar itu berdenyut, urat merahnya masih menggerogoti bagian luar emasnya. Apa yang Dion tidak ketahui adalah bahwa proses yang terjadi pada senjata life stealing pilihannya bukanlah proses yang terjadi dalam waktu yang lama. Senjata tersebut memiliki 5 tahap awal. Pertama bentuknya yang berkarat, kemudian bentuk arangnya, kemudian bentuk perunggu, perak, dan emasnya. Dengan melewati 100 gelombang pertama, hanya paruh pertama dari percobaan ketiga yang akan diselesaikan, dan dengan demikian mendapatkan senjata perunggu perak hingga perak. Namun, kemajuan ke puncak emas menjadi sangat sulit setelah itu. Faktanya, baru sekitar gelombang ke-140 Dion akhirnya mengumpulkan cukup banyak kemenangan untuk melompat ke level tersebut. Selain itu, apa yang terjadi sekarang adalah transformasi khusus. Alih-alih hanya berupa lempengan logam, senjata itu mulai kembali ke bentuk aslinya. Sejujurnya, Dion tidak terlalu peduli dengan apa yang terjadi. Jika dia ingin menggunakan pedang lebar di masa depan, tidak bisakah dia mengubah Raja Naga menjadi pedang lebar? Meskipun ada sesuatu yang bisa dikatakan tentang tidak menggunakan Raja Naga secara berlebihan agar tidak menarik perhatian. Bukankah senjata pencuri kehidupan juga memicu keserakahan? Namun, saat itulah Dion memikirkan hal lain. Jika dia bisa mengeluarkan senjata ini dari uji coba, bukankah itu berarti orang lain yang mengikuti uji coba ini juga bisa? Mungkin, kalau begitu, senjata pencuri kehidupan ini sebenarnya adalah tanda status yang tidak jarang seperti yang diperkirakan. Jika itu masalahnya, mungkin ada manfaatnya menggunakan senjata ini dibandingkan dengan Raja Naga. Berpikir sampai saat ini, Dion membuat keputusan. Jika dia benar-benar bisa mengeluarkan senjata ini, dia akan menjadikannya senjata utamanya dan meninggalkan Raja Naga sebagai kartu trufnya. Meskipun dia memikirkan hal ini, ada alasan lain untuk keputusan ini juga. Ya, memang benar Raja Naga bisa berubah menjadi segala macam senjata dan armor, namun efektivitasnya menurun ketika digunakan untuk menyerang dan bertahan. Dion ingat dengan jelas bahwa ketika dia berjuang untuk membunuh Penatua Daiyu, dia harus menarik kembali baju besi Raja Naga miliknya untuk fokus pada serangan. Baru kemudian dia berhasil memenggal kepala Penatua Daiyu. Dion tahu bahwa masalah ini akan hilang setelah dia mencapai tingkat budidaya yang cukup tinggi untuk menahan Raja Naga tingkat lebih tinggi yang tidak tersegel. Tetapi untuk saat ini, itu masih menjadi masalah. Dalam hal ini, dia bisa menggunakan pedang lebar untuk menyerang, sambil menjaga Raja Naga sebagai armor.
Dengan metode ini, dia akan melipat gandakan efektivitasnya dalam pertempuran. Aku bisa saja membunuhmu setidaknya 7 kali saat ini. Suara arogan, tapi anehnya familiar terdengar di benak Dion. Baru sekarang dia ingat bahwa dia masih dalam ujian, dan perhatiannya beralih dari pedang yang masih perlahan berubah di tangannya. Ketika Dion melihat siapa yang berdiri di hadapannya, hanya sekitar 20 meter jauhnya, dia terkejut. Tapi, dia tidak banyak menunjukkannya. Itu karena ketika seseorang memikirkan arah uji coba ini, masuk akal jika metode seperti itu digunakan untuk mengujinya. Berdiri di sana, memegang pedang sebesar miliknya, dengan tatapan setinggi langit di matanya, berdiri salinan persis Dion. Semuanya, mulai dari rambut kecoklatan, merah keemasan, mata hijau hazel dan kulit karamel, bahkan sikapnya. Tidak ada yang berbeda sama sekali. Oh, kamu tidak mau bicara? Benar-benar membuat ulah. Untuk pria yang akan segera berusia 30 tahun, kamu lebih mengingatkanku pada balita. Hanya setelah klonnya diungkapkan, Dion menyadari bahwa dia benar-benar akan segera berusia 30 tahun. Dia membutuhkan waktu lebih dari 1,5 tahun untuk menyelesaikan 2 uji coba pertama, sementara dia menghabiskan sekitar 10 uji coba pada uji coba ketiga. Meskipun dia tahu bahwa cobaan ini akan menjauhkannya dari teman-teman dan keluarganya untuk waktu yang lama, tetap saja menyakitkan untuk melihat betapa benarnya hal itu. Untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, pikiran Dion tidak sepenuhnya dipenuhi dengan kemarahan yang tak ada habisnya, melainkan tenggelam dalam kekhawatiran. Dia telah mengirim adik laki-lakinya yang berusia 10 tahun, dan adiknya, ke dunia binatang, meskipun berjanji untuk membiarkan mereka tumbuh tanpa rasa khawatir. Dia telah meninggalkan istri-istrinya untuk mengurus diri mereka sendiri di dunia yang penuh nafsu, egois, dan serakah. Dia telah meninggalkan teman-teman dan pengikut setianya, semua demi mencari kekuasaan. Apakah itu layak? Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 859 tenang. Dion tersadar dari pikirannya, menatap langsung ke mata yang tampak seperti cerminan dirinya, sebelum dia mengungkapkan kata-kata pertama yang dia ucapkan selama bertahun-tahun. Saya tidak percaya misalnya seseorang yang membawa wajah begitu dekat dengan wajah saya bisa mengatakan sesuatu yang sangat bodoh. Saya orang yang cukup arogan, dan karena itu, saya dapat mengatakan dengan pasti bahwa IQ Anda beberapa puluh poin terlalu rendah untuk meniru saya. Jika kamu ingin menyerang hati Daoku, dan membuatku membuat keputusanku sendiri, kamu seharusnya memilih wajah yang berbeda. Bentuk bicara Dion cukup lucu, bahkan untuk dirinya sendiri. Setelah bertahun-tahun memikirkannya, bahkan dia merasa perkataannya terlalu kaku dan formal. Apakah dia berbicara dengan santai? Atau apakah dia memberikan alamat penting? Terlepas dari kata-kata Dion, klonnya menanggapi hinaannya tetap seperti yang dia lakukan. Sambil tertawa ringan, klon tersebut menyimpulkan, saya tidak memerlukan trik atau manipulasi cerdas untuk menyampaikan kebenaran. Pria macam apa yang menghabiskan 10 tahun meratapi kematian 2 wanita khayalan? Apakah Anda yakin ada 2 bola di antara kedua kaki Anda? Kamu mengaku cerdas, namun kamu berpura-pura tidak menyadari bahwa jika kamu ingin mencapai tujuanmu, dengan satu atau cara lain, perempuan jalang berambut perak itu harus mati. Klon itu belum mengatakan satu pun ringkasan. Persidangan kedua tidak akan berakhir sampai semua musuh utama mati. Meski disamarkan sebagai uji coba bertahan hidup. Wajah sebenarnya dari uji coba kedua adalah untuk menguji kemampuan seseorang dalam memimpin, sehingga memungkinkan Anda untuk membentuk benih kehadiran. Salah satu bagian dari menjadi seorang penguasa, raja, kaisar, adalah membuat keputusan-keputusan yang sulit. Untuk sidang kedua, bentuk keputusan sulit ada pada penampilan Luna. Sidang tersebut memaksa Anda untuk jatuh cinta padanya, sekaligus memaksa kematian menjadi satu-satunya cara untuk melewatinya. Itu benar-benar kejam di luar dugaan, dan baru setelah Luna meninggal Dion menyadari hal ini, tetapi perasaannya tidak akan mengubah apapun. Hanya ada satu kebenaran pada akhirnya, bahkan jika Dion mengetahui hal ini sejak awal, dia tidak akan pernah bisa membunuh Luna dengan tangannya sendiri. Dia juga tidak akan mampu menutup kematiannya sendiri. Jadi, pertanyaannya tetap ada. Karena dia tahu dia tidak bisa melakukan ini. Apakah dia layak menjadi seorang pemimpin? Karena hatinya sendiri, merasa egoisnya sendiri. Dia tidak bisa memutuskan hubungan dengan pengkhianat yang jelas-jelas bahkan dengan nyawa anggota klannya yang dipertaruhkan. Dan dia ingin menjadi raja? Benar-benar menggelikan. Saat ini, Dion sudah sangat yakin dengan tujuan uji coba ini. Dia tanpa ragu harus mengungkuli dirinya sendiri dalam kekuatan tempur. Tapi sepertinya itu datang dengan serangan tambahan pada jantung daunnya pada saat yang bersamaan. Serangan dua arah itu jelas bukan sesuatu yang bisa ditangani oleh banyak anak muda jenius. Lebih buruk lagi, klon tersebut sepertinya meniru kepribadian Anda. Dengan kecerdasan dan kecerdasan Dion yang diadu dengan dirinya sendiri, komentar-komentar itu sangat pedas dan tidak masuk akal. Namun persidangan ini meremehkan kesombongan Dion. Tidak peduli bagaimana tiruannya, dia terlalu sombong untuk percaya bahwa sistem apapun bisa meniru dirinya dengan sempurna.
Melihat kurangnya respon Dion, klon tersebut hanya tersenyum, sepertinya memahami apa yang dia pikirkan. Kekuatan yang padat dan menakutkan muncul dari tangan klon tersebut. Mata Dion menyipit saat pita hitam di pergelangan tangan klonnya berubah menjadi sabit yang megah. Wajahnya mulai berubah, paling dari warna karamel emas aslinya, menjadi putih pucat. Matanya kehilangan kehangatannya, dipenuhi kabut abu-abu yang berdenyut dengan urat merah. Bahkan rambutnya pun berubah, tidak lagi tersisa warna merah keemasan kecoklatan, dan malah berubah menjadi hitam legam dan halus sebelum tumbuh dengan pesat. Dalam sekejap, rambut yang tumbuh sampai ke lututnya muncul, melayang dan melambai dalam kabut hitam dan tebal. Pada akhirnya, tubuhnya kehilangan sebagian besar massa ototnya, menjadi kurus dan bertambah tinggi. Dia hampir menjadi tengkorak, namun fitur tampannya menjadi lebih jelas, dipenuhi dengan udara gelap dan berbahaya yang menakutkan yang akan membuat hati para gadis lugu berdebar kencang. Bahkan jika Dion melihat transformasi ini dari jarak bermil-mil, bahkan jika dia kehilangan setengah kecerdasannya dan mulai berpikir dengan kakinya, bukan dengan kepalanya, pada kenyataannya. Bahkan jika dia buta dan hanya bisa merasakannya dengan jiwanya, dia tidak akan pernah melakukannya. Butuh lebih dari beberapa saat untuk menyadari apa yang sedang terjadi. Ini tidak lain adalah bentuk niat kematiannya. Namun, tampaknya jauh lebih halus dan kuat. Dia tahu betul bahwa dia belum pernah memasuki kondisi ini dengan kesempurnaan seperti itu sebelumnya. Oh benar, klon itu menamparkan keningnya dengan pura-pura kasihan, keinginanmu sudah tersegel, bukan? Aku hampir merasa tidak enak memanfaatkanmu seperti ini, tapi itu tugasku. Kamu tidak akan suka jika seseorang yang mencuri wajahmu tidak melakukannya. Melakukan pekerjaan dengan baik, bukan? Klon tersebut dapat dengan jelas mengatakan bahwa Dion terlalu sombong demi kebaikannya sendiri, jadi alih-alih melanjutkan, dia malah berhenti. Malah menggunakan mentalitas Dion sendiri untuk melawannya. Bisa dikatakan cara klon beradaptasi dengan Dion sangat sempurna dan cukup menakutkan. Tapi, yang lebih buruk lagi adalah kekuatan cloning ini. Uji coba keempat seharusnya mengadu Anda dengan diri Anda sendiri, dan secara teoritis. Itu seharusnya menjadi pertarungan seimbang yang tidak satupun dari Anda bisa menangkan untuk waktu yang lama. Namun, klon ini sepenuhnya mengabaikan batasan Dion, melompat ke apa yang akan menjadi miliknya. Kekuatan puncak jika kemauan, jiwa, dan pengembangan energinya terbuka saat ini. Bahkan orang bodoh pun dapat melihat bahwa situasinya tidak menguntungkan. Meski begitu, Dion tetap tenang. Ada beberapa alasan untuk hal ini. Pertama, tanpa pikiran yang tenang, semua peluang kemenangan akan hilang. Kedua, dia tidak percaya bahwa akan ada ujian yang tidak mungkin dilewati, atau menara ini sama sekali tidak berguna. Poin terakhir adalah yang paling pedih baginya, dia tidak percaya menara ini bisa dengan sempurna meniru kehebatan Raja Naga, paling-paling bisa ditiru. Meskipun tubuh Dion memiliki Raja Naga di atasnya, saat ini tubuh itu tidak ada di pergelangan tangannya. Ini berarti bahwa uji coba tersebut sengaja tidak ingin dia menggunakannya. Pada titik ini, orang mungkin berpikir bahwa persidangan mungkin secara langsung memberikan Raja Naga kepada klonnya demi persidangan. Lagi pula, jika Raja Naga tidak bersama Dion, lalu di manakah itu? Namun, Dion tahu lebih baik untuk tidak mengkhawatirkan hal ini. Dalam sejarah Raja Naga, hanya ada satu orang yang bisa menaklukkannya, dan itu adalah dirinya sendiri. Alasan Dion begitu sombong hingga percaya bahwa klon ini tidak akan pernah bisa meniru dirinya sepenuhnya adalah karena Raja Naga. Meskipun replika yang digunakan klon itu sangat mirip dengan aslinya, karena hubungan jiwa Dion dengan Raja Naga, dia tahu bahwa ini sebenarnya bukan dia. Itu berarti klon tersebut tidak dapat meniru kemampuan Dion untuk membuat senjata tunduk padanya, yang juga berarti klon tersebut tidak sempurna. Semua ini menanamkan kepercayaan pada Dion. Dia bukan tipe orang yang sombong. Sebaliknya, dia hanyalah orang yang sangat percaya diri dan menganalisis berbagai hal. Tidak peduli berapa juta tahun menara ini diciptakan, masih terlalu hijau untuk mempengaruhi jiwanya. Mengacungkan pedang lebar, Dion mengejutkan klon tersebut dengan melakukan gerakan pertama. Langkah pertamanya cepat dan tegas, meninggalkan pusaran angin tempat kakinya dulu berpijak. Pedangnya tertinggal di belakangnya, mendapatkan momentum dan kekuatan saat tubuhnya tertekuk dengan kekuatan yang tak terkendali. Lengan Dion terayun ke depan, kulitnya memerah. Dengan setiap langkah kilat, tingkat kehendak Kaisar Iblis lainnya terlampaui. Pada saat pedang lebar Dion hanya berjarak 1 inci dari menabrak klon. Bahkan 6 sayap emas Dion telah meletus dari punggungnya, menyebabkan energi yang tersisa Dion belum terserap dalam sekejap, membangun kembali budidayanya di alam surgawi yang lebih rendah. Tingkat, ini semua terjadi dalam sekejap mata, dan sebelum klon itu sempat bereaksi, pedang Dion telah mencapainya. Ledakan, kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 860 tidak layak. Pedang lebar Dion bertemu dengan batang sabit klon. Namun, klon tersebut hanya mundur setengah langkah sebelum menstabilkan dirinya sendiri.
Adapun Dion, rasa sakit yang hebat menyiksa lengannya hingga dia berasumsi tulangnya akan pecah menjadi debu jika kekuatan sekecil apapun dimasukkan ke dalamnya. Namun, Dion sepertinya tidak terlalu terkejut dengan hasilnya. Bahkan setelah berusaha sekuat tenaga, hasilnya hanya mundur setengah langkah. Orang normal mungkin merasa putus asa pada saat ini, dan mungkin Dion akan lebih waras jika dia melakukannya juga. Tapi, dia tidak melakukannya. Klon itu terkekeh, aku melakukan semua itu. Bahkan lengah padamu, dan itulah hasil terbaik yang bisa kau raih? Bukankah itu terlalu menyedihkan? Ki hitam pekat meledak dari batang sabit, merusak energi Dion dan menghitamkan kulitnya. Tanpa menunggu Dion merespons, klon itu mengayun, melemparkannya ke belakang. Kesibukan terjadi, kalau bisa disebut demikian. Pada ayunan kedua klon tersebut, Dion terpaksa menggunakan pedangnya yang lebar sebagai perisai, bersembunyi di baliknya saat dia mencoba menangkis kekuatan pukulannya. Apakah ini caramu bertarung? Tawa mengejek klon itu terdengar di telinga Dion saat dia menekannya ke belakang. Lagi dan lagi, biar ku beritahukan padamu sebuah rahasia. Aku cukup muak menirumu sekarang. Gaya bertarungmu sangat kasar. Semua teknikmu adalah penambah kekuatan. Namun kamu tidak memiliki kemahiran atau keterampilan untuk menerapkan kekuatan itu dengan benar. Apa bedanya kamu dengan orang barbar yang berayun liar? Oh, sungguh menyedihkan. Sebelum kamu bisa belajar apapun dari gurumu, dia meninggal. Dan kemudian bagian terakhir dari kesadarannya membuang sisa energinya untuk mencoba menghentikanmu berubah menjadi iblis. Ayunan klon Dion yang tampak ganas sebenarnya memiliki kesan yang menyenangkan bagi mereka, seolah-olah dia tidak peduli untuk mengakhiri pertempuran ini secepat mungkin. Jadi, sepertinya ini pola yang bagus bagimu, bukan? Menjadi kesal, membuat ulah. Kamu memiliki IQ emosional seperti gadis berusia 16 tahun, bedanya. Setidaknya mereka tahu cara melampiaskannya dan lupakan saja. Kamu menyedihkan. Hujan korosi menghujani perisai pedang lebar Dion. Dia tahu bahwa jika dia tidak berhasil meledakkan lapisan emas senjata itu di tangannya, senjata itu sudah lama hancur total. Oh, klon itu tiba-tiba berbicara seolah-olah baru saja mengingat sesuatu. Tapi, mengingat kilatan licik di matanya berkata lain. Aku hampir lupa memberitahumu. Kamu mungkin tidak ingin secara tidak sengaja menyentuh kabut hitam di sekitar arena ini. Maksudku, kecuali kamu ingin menghilangkan pikiran emo di kepalamu dan mati. Bahkan sebelum kata-kata itu diproses sepenuhnya oleh Dion, klon itu memiringkan sabitnya. Menatap tajam ke kaki belakang Dion yang sudah berada di dekat tepi arena, sebelum berayun ke depan dengan kekuatan yang lebih besar daripada yang dia lakukan selama pertukaran mereka. Tulang di kaki Dion benar-benar retak, mengikuti teknik gerakan angin surgawi yang berputar dengan kuat. Haha, klon itu tertawa, seolah-olah sangat mengharapkan ini. Bagaimanapun, dia adalah Dion, untuk semua maksud dan tujuan. Karena itu, dia mengetahui semua teknik Dion seolah-olah itu miliknya. Namun, detik berikutnya benar-benar mengejutkan klon tersebut. Alih-alih berlari, Dion hanya menggunakan teknik tersebut untuk dengan cepat menggeser setengah kaki ke samping. Sebelum dengan sempurna memiringkan pedangnya yang lebar untuk menangkis serangan klon tersebut. Karena lengah, klon itu tersandung ke depan, jelas menuju kabut hitam pekat yang baru saja dia peringatkan kepada Dion. Dengan cepat mendapatkan kembali posisinya, klon itu mencibir. Trik kecil sekali. Apa kamu tidak tahu kalau aku adalah kamu? Mata klon itu bersinar dengan cahaya putih. Pada saat itu, formasi cemerlang muncul, benar-benar siap untuk menghentikan momennya agar tidak bergerak terlalu jauh. Benar-benar percaya diri dengan kemampuannya sendiri. Klon tersebut tidak lagi peduli dengan momentumnya yang masih menurun, malah menggunakan kesempatan ini untuk mengayunkan sabitnya kembali ke arah Dion. Dengan tujuan untuk membelah pinggangnya menjadi dua. Namun, yang dia temukan adalah perisai pedang Dion. Ledakan. Dion dikirim terbang ratusan meter ke belakang. Lengannya bergetar hebat. Ngancam akan patah sekali lagi, sementara kakinya yang meluncur di sepanjang ubin obsidian menangis karena tekanan. Tidak melupakan fakta bahwa kakinya baru saja hancur karena gerakan keras Dion dari sebelumnya. Akhirnya Dion berhenti, mengambil napas dalam-dalam dan duduk. Pada saat yang sama, klon tersebut jatuh ke dalam susunan pertahanan yang telah dibuatnya. Setelah menstabilkan dirinya, ia mendorong dirinya ke atas dari posisinya yang canggung, setengah bersandar. Setengah jatuh, sebelum dengan santai meletakkan sabitnya di bahunya dan berjalan menuju Dion. Kamu melakukan semua itu hanya untuk kembali ke tengah arena? Klon itu tampaknya tidak merasa terganggu karena ditipu. Faktanya, dia cukup tertarik dengan bagaimana Dion memiliki selera bertarung yang baik, meskipun dia jelas-jelas seorang pemula. Sebenarnya Dion benar, klonnya tidak dapat meniru dirinya dengan sempurna. Namun, itu bukan karena spesialisasi apapun yang hanya berlaku untuk Dion. Atau, lebih tepatnya, itu bukanlah spesialisasi yang eksklusif untuk Dion. Ada banyak jenius luar biasa lainnya yang telah memasuki percobaan keempat yang tidak dapat dia tiru dengan sempurna. Sebenarnya, mereka yang berada di 10 besar uji coba ini adalah contoh sempurna.
Dapat dikatakan bahwa ini adalah keuntungan yang hanya diberikan kepada mereka yang cukup luar biasa sehingga tidak memungkinkan terciptanya salinan sempurna dari mereka. Dan dapat juga dikatakan bahwa jika ketidaksempurnaan ini tidak ada, mustahil bagi siapapun untuk melewatinya. Percobaan keempat. Tentu saja, kecepatan Dion mengenali hal ini masih membuat klonnya sedikit kesal, jadi dia membalas dengan terlalu terburu-buru. Dia sebenarnya tidak seharusnya memberitahu Dion betapa berbahayanya kabut hitam itu, tetapi dia terpengaruh oleh kepribadian arogan Dion. Sangat disayangkan dia tidak berhasil meniru semua kecerdasan Dion, karena Dion tidak akan pernah mengambil risiko kalah demi pamer. Dion diam-diam meluruskan lututnya yang tertekuk, memutar lehernya saat dia juga menyandarkan senjatanya di bahunya. Sayang sekali, klon itu menggelengkan kepalanya, perlahan mendekati Dion. Naluri bertarung yang bagus, namun tidak ada kemampuan untuk memanfaatkannya sebaik mungkin. Meskipun keinginanmu terkunci, aku tahu meskipun kamu memilikinya, kamu mungkin bisa memanfaatkan 5% dari puncaknya. Jika kamu melawan para jenius dari kuadran yang cukup besar, kamu akan hancur, sungguh menyedihkan aku bisa tertawa. Kamu tidak tahu teknik senjata, namun kamu menyebut dirimu seorang ahli senjata. Kamu tidak tahu teknik tinju, namun karena alasan tertentu kamu menggunakannya sesering kamu menggunakan senjata. Teknik yang paling penting bagi seseorang yang lusuh seperti dirimu, adalah gerakanmu tekniknya, namun kamu bahkan belum berhasil menguasai gerakan pertamanya. Apa gunanya benda langitmu? Bahkan kamu akan dipermainkan oleh seorang jenius setingkat biksu, apalagi orang yang sudah melampaui batas kesucian. Sejujurnya, Dion tidak terlalu mendengarkan, dia hanya fokus untuk menyembuhkan pergelangan kakinya. Jika tidak, dia akan mendapat masalah. Hal-hal yang badut ini katakan adalah hal-hal yang sudah dia ketahui. Satu-satunya alasan dia tidak pernah memperhitungkan hal-hal seperti itu dalam perhitungannya. Dan alasan dia masih percaya bahwa bahkan para Saint kelas 1 puncak pun akan dipermainkan sampai mati olehnya, bukan sebaliknya, adalah karena dia yakin dengan kemampuan adaptasinya. Contohnya, dia tidak punya urusan untuk membunuh Jabari Ahpuh, namun hidup dan mati pria itu pada akhirnya bergantung pada seutas tali, bukan? Klon itu menggelengkan kepalanya lagi. Seolah membaca pikiran Dion. Menurutmu, berapa banyak karakter sebodoh Jabari yang ada di kosmos ini? Faktanya, Jabari bisa saja dicap sebagai seorang jenius dalam pertarungan. Hanya saja kamu memanfaatkan fakta bahwa dia belum pernah melihat susunan penyembunyian sebelumnya, bagaimana kamu bisa bahkan bangga dengan kemenangan seperti itu? Dion akhirnya menghela nafas. Jika kamu sudah selesai berbicara, aku tidak keberatan menyelesaikan ini sekarang. Iya, aku tidak mengatakan semua itu untuk menghancurkan moralmu dan membuatmu terjatuh. Aku mencoba menyemangatimu, klon berkata dengan nada kasihan. Dion tidak peduli dengan kelakuan klon itu. Dalam waktu 1 bulan, aku akan menyelesaikan persidangan ini. Kamu tidak layak lagi menghabiskan waktuku. Cerita bersambung. Jangan lupa share, like, komen dan subscribe. Agar tidak ketinggalan cerita selanjutnya.